Kalau menurut kamu ya, menikah itu cuman soal tidur satu ranjang. Bangun tidur ada suami di sebelah, lalu kamu masak, beres-beres, nurut, diam, nunggu suami pulang bawa uang, sudah. Maaf ya, kamu keliru besar. Itu bukan menikah, itu kamu cuma numpang tinggal di rumah laki-laki lain. Banyak perempuan di luar sana berpikir begitu. Asal sudah sah, asal sudah jadi istri, hidupnya sudah aman. Padahal itu jebakan paling halus yang membuat perempuan itu hancur pelan-pelan tanpa terasa. Saya ini laki-laki ya, saya kasih tahu kamu dari sudut pandang laki-laki. Laki-laki itu sebenarnya tidak butuh pembantu yang diajak tidur. Laki-laki itu butuh teman hidup. Menikah itu bukan soal satu kasur, karena di penginapan pun ya, orang bisa satu kasur. Menikah itu soal satu pikiran, satu tujuan, dan satu rasa yang nyambung. Kamu harus jadi teman bicara suamimu, bukan cuma teman tidurnya. Coba kamu tanya ke diri kamu sendiri ya, kapan terakhir kamu itu bicara dari hati ke hati sama suami kamu. Bukan bicara soal uang belanja mana, anak bagaimana, tagihan belum dibayar, tapi bicara seperti, kamu lelah ya hari ini, kamu ada masalah apa di luar sana yang tidak bisa kamu ceritakan ke siapapun. Itu yang laki-laki cari, tempat untuk pulang, bukan cuma tempat untuk tinggal. Karena menikah itu ya tempat kamu boleh mengeluh tanpa takut dibilang banyak drama, tempat kamu boleh menangis tanpa takut dibilang lemah, tempat kamu boleh bahagia sampai tertawa lepas tanpa takut dibilang berlebihan. Kalau kamu lagi sendiri, kamu memang bisa menangis, kamu bisa tertawa, tapi ada satu rasa yang tidak akan pernah kamu rasakan kalau kamu sendiri. Rasa dipeluk saat kamu sedang hancur sehancur-hancurnya. Rasa ada yang berbisik, sudah tidak apa-apa, ada saya di sini. Padahal dunia kamu ya sedang runtuh. Itu arti menikah yang sebenarnya. Jadi kalau hari ini ya kamu merasa kalau pernikahan kamu hambar, dingin, seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di satu atap, maka jangan langsung salahkan nasib dulu ya. Coba periksa. Jangan-jangan mungkin ya selama ini kamu hanya menjalankan tugas sebagai istri, tapi kamu lupa menjalankan peran sebagai teman, sebagai kawan seperjuangan, sebagai rumah tempat suami kamu kembali. Dan untuk kamu ya yang belum menikah ya, dengarkan saya baik-baik ya. Mohon maaf, jangan buru-buru menikah hanya karena umur sudah mendesak ya. Jangan buru-buru menikah juga hanya karena lelah ditanya kapan menikah. Dan jangan buru-buru menikah hanya karena melihat teman kamu sudah menikah semua. Nah, kalau kamu menikah ya dengan orang yang tidak bisa kamu ajak bicara, tidak bisa kamu ajak tukar pikiran, tidak bisa kamu ajak berdebat dengan sehat, kamu itu akan merasa kesepian seumur hidup. Padahal kamu tidur bersebelahan setiap malam kan. Itu kesepian yang paling menyakitkan. Saya sebagai laki-laki bilang begini ke kamu, kami laki-laki memang tugas kami itu mencari uang ya, mencari nafkah. Itu kewajiban kami, tapi percayalah, kami itu lebih butuh dihargai pikirannya, didengarkan ceritanya, daripada hanya dituntut hasilnya. Kamu mau nggak suami kamu betah di rumah? Maka jadilah teman bicara yang paling menyenangkan buat dia. Jadilah tempat paling aman buat dia berkeluh kesah. Karena di luaran sana ya, suami kamu harus kuat terus. Dia itu tidak boleh menangis loh di depan atasannya ya. Dia tidak boleh mengeluh di depan temannya. Satu-satunya tempat dia boleh menjadi manusia yang lemah dan jujur ya, di depan kamu. Kalau di depan kamu pun, dia masih harus berpura-pura kuat, masih takut dihakimi, masih takut disalahkan. Lalu untuk apa dia pulang? Jadi ya perbaiki cara pandang kamu tentang menikah ya. Menikah itu bukan saya nurut, kamu kasih uang, bukan begitu. Menikah itu saya jaga perasaan kamu, kamu jaga perasaan saya. Saya dengarkan kamu dengarkan saya. Saya gagal, kamu topang, kamu jatuh, saya gendong, gitu.